kan wingi nek ndukur meja ki akeh di sini. Akeh rokok mau bengi iki. Iya. Rokok, autan. Ya sono cemilan. Ya utangnya dalan dia pakai meja. Iya. Enak nih meja. Kamu ora nganggo? Potongan gue. Kalau jadi cemilan nyamuk kowe. Ora, pengen ora nek nyamuk bos. Kecuali nek barusan. Wingi itu terus banget. Ini kursiku Kok ada perono glosor gitu. Tapi sayangan ya. kolesterol gitu, Pak. Enggak kolesterol yang ini tak ngikut, Bos. Ini Ini enggak ngene iki. Salah turu. Ngene iki pas enggak ngene iki. Loro iki. Kalau ngene biasa ya. Lah aku biasa tak ngene iki ya. Kamu anjing. Untung kandel cuk. Pupune. Kata bolong berarti pupune kan kandel. Coba kan ya, Pak. Apa? Saya kan tuh. Saya mudun. Apa Mas? Itu namanya krema. Dibuat latte art gitu bagus. Digawe modelan video ngono enak ya, Bos. Jane. Kalau Tapi tapi luar banget ya, ancuk. apa nih? Kopi ini tak lu ya. Karena dia terlalu anu, Bos. Tipis lah, terlalu kecil grindernya. Enggak halus banget. Iku re oleh mulai biji ya. Biji aku tak bawa ini grinder. Terus ngeres teh? Hah? Ngeres teh piye? Iki grinder. Enggak dipanggang sih. Kan biji sing wis anu lah. Oh, sing wis panggang. Wis dipanggangan. Nah, kan wingi biji dhewe kuwi, Bos. Biji panggangan. Dia milih biji ini. Biji ini terlalu anu, pahit. Dan roastingnya nggak bagus. Sayang kopinya. Jadi kopi itu kok jadi roastingnya terlalu dark, nggak masuk anunya, nggak enak, jadi pahit. Kita kok robusta, itu bagusnya nggak jangan terlalu dark. Kalau kayak gini kan robusta nih. Makanya ini nggak terlalu gelap kan sama yang lainnya kan, warnanya. Espresso gelap. Terus apa yang jaga tempat bayi? Nggak ada. Kenapa? Roket poli. Iya. Pakai ini. Pakai banget mau. Piro? Mau cuma Orang totalnya 500 W maksudnya. Iya. Itu kan target 6 hari kah seminggu kah? Seminggu, 7 hari. Yo dilakoni sih. 600, anggapnya 500 kali 1 juta. Itulah uang yang beredar. Dan itu nggak mungkin sejuta. Enggak, Anggaplah paribasanya sejuta lah ini. Padahal kan nggak mungkin harga segitu. Karena dia ke site. Karena dia ke site, dia ngasih servis ke site. Ke site bawa alat sendiri, Ya. Tenaga medis. Nggak bisa lebih banyak. Jalannya Sedangkan di Kumbala aja kuliah itu sekitar 800-an kan. Yang kita itu. Aku lihat brosur 800. Sing nek anu ya, sing nek kono. Nilai invest enggak pas lebih tinggi. Agak lebih tinggi lagi kan. Nah, aku lihat brosurnya tuh.
Kalau untuk Itu lah pribadi. 850. Kalau bilangnya dokter itu, bayarnya dokter itu kalau MCU ke sini 25.000 itu per kepala. MCU ke sini Ya, yang di set itu, yang kita MCU kan dia colok dubur, pemeriksaan mata juga kan. Itu 25.000 ya. dokternya. Dibayar dokternya dibayar itu 25.000. Ya itu per kepalanya, belum lagi insentifnya. Nggak mungkin Ya. enggak kan. Ya. Tapi sebenarnya dokter ini kalau misalnya dia hatinya mulia, luar biasa. Sebenarnya kalau mau mulia itu praktek-praktek mereka, sekolah-sekolah mereka itu harganya juga harus mulia, Bos. Nah, Tidak jadi bisa. Makanya itu Alat aja mahal, wih, ilmu mahal, dari situ mereka nggak bisa mulia jadinya. jadi susah. Nah, tapi banyak sih. Kayak aku punya teman di Unmul itu dokteran, dia selalu cerita yang membuat mahal itu ya pertama ya tadi kayak bukunya aja udah mahal ya kan? Iya. kata Terus di Indonesia ini supportnya untuk alat-alatnya juga kita harus impor apa ya impor ya Iya. harus impor. Beda kalau di Cina dokter murah karena alatnya bisa buat sendiri kan. pelajaran juga dari mereka yang pertama, riset Bahkan di Drajen aja kasta terendah dokter. Kalau di Indonesia itu kan dokter itu bener-bener tinggi kan. wah Banget ya banget. dokter itu. Makanya Dan kayak- secara pendapatan antara dokter ke nurse-nya itu sangat jauh. Kalau di luar tuh kebanyakan setara. Karena gini, untuk tindakan sehari-harinya kan paling berat nurse ya. Karena dia ngerawat harus sekian banyak pasien, Betul. ngasih karena jadwal kalau di luar itu jam intens. kerjanya bos, jam kerjanya kalau kita Kata yang- juga jadi agak Nah kalau dokter itu yang paling gede ya mungkin dapatnya kalau semua ada operasi gede kayak gitu. Kayak operasi otak yang sampai makan waktu 19 itu jam. harus spesialis, berdiri Bos. lagi. Iya, berdiri. Namanya operasi itu semuanya spesialis bro. Nggak ada yang umum di situ. Kalau dokter umum enggak sampai sini. Nggak bisa dokter Nggak yang boleh. operasi itu cuma dokter spesialis. Semuanya Dokter umum spesialis. itu cuma boleh operasinya mungkin kayak mata ikan, operasi kecil operasi kecil lah. dan itu kadang dokter umum itu banyak ditaruh di IGD kan biasanya. Bahkan pertama kali aku lihat pakai dokter Tirta ini ketika dia habis lulus gitu biasanya kan langsung ke IGD dokter mudanya gitu kan. Iya. Kan dia sempat di puskesmas juga dokter Tirta. Kok dokter Tirta senang ke puskesmas, dokter Gea senangnya di IGD. Tapi aku dulu pas masuk SBH ada dokter Sinaga namanya, Doli Sinaga. Kata tumben Batak tapi Islam, istrinya juga Islam. oh Tapi Sinaga. Sinaga kan gelar agak tinggi di Sinaga Iya. kan. Tapi Islam, tapi kerasnya luar biasa. Iya Pak Dek. Ngeri, mau tua kah, mau muda kah. Tapi edukasinya bagus. Aku pernah sakit itu. Pas pergi pramuka sakit gitu kan. Dibentak lah, kamu bisa sakit kayak mana kamu ngurus yang lain. Iya. Kenapa kamu sakit? Dan itu anjing, kamu capek cok. Tetap itu manusia. Ujung-ujungnya suntik terus untuk vitamin langsung teler aku langsung tidur itu. Aku sebenarnya yang paling pengen itu donor darah. Seumur hidupku belum pernah. Yang kemarin Aku pertama kali ini. Tak ikut dong. Tapi berdonor darah ki bener-bener sehat kok. iya Asli. yang aku kan datang sampai bilang sudah Iya, tutup. plus. Aku pengen Donor. itu gara-gara ya pengen itu juga sih. Tapi aku tuh orangnya takut sama jarum, Cok. Dari dulu. Aku pertama kali diinfus itu di GPI gara-gara cacar itu aja. Suhu badan enggak mau turun, itu baru masuk sekali aja itu infus seumur hidup. Wes kan. Lora lah. Takut, Cok, apalagi Asari lagi yang pertama. Sakit nggak? Sakit, Cok, ketar-ketir. Keringat dingin, Cok. Sakitnya kan kena suges. Nah, iya, Sudah sih. Aku pertama kali lebih gitu. sakit sunat, Cok. Aku sunat malah terosol bos. Bersunate lho sing nyut-nyutan.
Aku baru sunat kuwi nyucutan banget. Aku memang nyucutannya laser kan, cuma ya kowe laser Cok. Pasti Pasti punya mulus. iyalah kita lo lah. Aku lho jeger ayam, Cok. Sampai laser dijahit bentuk juga. jengkel. Lanang kuwi harus enek payung ngene lho. Aku awal iya dijahit bar kuwi. Bentukane iki kudu ngene, urung ngene. Kuwi. Kalau laser setauku dia langsung melekat di sini. Iya, langsung lekat deh. Punya aku dijahit. Ya berarti bukan laser. Laser. Aku ra ndelok aku ngene wedi kok San. Aku ndelok lomo. Pasti ketok ya, Bas. Apa umur 20 urung enak deh. Aku lagi 20. Lagi 20. Oke, adik-adik kuwi wis gawe laser tapi digawe tabung neh ngono lho, Bos. Oh, klep. Heeh, jadi dikletek wis. Iya, Aku bar- anakku ngono kuwi, diklep ngono kuwi. Aku loro iki pas bar sunat kuwi langsung loro. Pokoke bar iki wis digawe mulih iki loro banget aku Pak motor iki jancuk. Tapi Iya kan? bar kuwi sorene aku dolanan bal-balan. Ya, iso kan? Aku gak Iso. iso, Cuk. Kok laser, Cok. Getihe iki sampai 3 dino, Bos. Kalau aku Ngeri. Biyen iki atau pas poso ya. Aku sunat pas poso. Gak enak sing ngero. Aku sunat kuwi aku sempat poso Dhisik cek. nek arep sunat. Jadi suntik pertama ya agak dredeg ya. Dia kelas 5, kelas 5 kelas 4 lah aku baru sunat iki. Aku lho kelas 6. Tapi goro-goro kan nggon aku ki mitose nek apa dulure awake dhewe sing meteng gak oleh. Nah, posisine iki mbakku adik ibuku ki sing Bule. Bule sing kari dhewe Heeh. kuwi meteng anak pertama. Ya. Lalet gak suwi saurunge lairan. Bulekku sing saka adik ibuku sing nomor loro kuwi langsung gaya anak sing keloro. Posisi Meteng meteng juga. jancuk aku dadi ngenteni ket kelas 4 kuwi suwi banget, Cuk. Meh lulus aku. Kok enak Saya jembut ya. Iya, Cuk. kok ngono ya? Aku Aku enggak enak mitos yang ngono. oh emang tahu rung sampe. Tahu. Gak enak. Anakku ngono. Kena ada Iya, ada Madiun. kan. Tahu juga. Jadi ini, wah jancuk lian. Pokoknya aku teringat eling banget sih. Aku sak kelas sih terakhir nomor loro cok sunat iki. Sing liyane kelas 3, kelas 4, kelas 5 wis do sunat. Wah, Anakku umur pirang wulan iki disunat. oh iya. Kalau wong Jawa kuwi kok Jawa ya, Jawa iki gak oleh langsung sunat aja cilik. Kan Nek kan ini pentet ngono kan. Tapi Iya. kalau dalam ilmu kedokteran sih enggak ngaruh. Salah, enggak ngaruh. Tapi namanya di adat kan maksudnya dia generasi sing dicekel ambek adat. Tapi kalau misalnya uang Madura, uang NTB, Lombok, kuwi cilik-cilik sunat emang. Langsung sunat. Anakku langsung ngono kuwi. Anakku langsung tak umur pira wingi ya? 6 bulan apa 7 bulan. Jadi penyembuhannya cepat aja. Iya, penyembuhannya cepet. Nah, wingi kuwi anu, Bos. Dhek iki enggak nguyu. Nah, anu niku wis jendul. Nah, wi kasusnya padha kancaku. Ya, iku jenenge kan apa ya? Nampet ono sini ya. Ono is-ise ngono lah. Nah, bojoku kan pinter ya soal ngonoan kuwi. Rusak kayane kursinya ini. Miring kayane. Yo miring. Miring. Coba ngecek Bos. Ya, sing kursi kono sampean cekel. Adewe otot. Konten opo iki delok. Ah. Nah, jadi pas anakku kuwi enggak iso nguyu kan. Wis bojoku langsung sunat. Anjing. Baru kekumpul berapa tuh kan? Sunatnya berapa ya? Berapa kalau anak-anak? 2,5 kalau nggak salah. Anjing banget. Aku dulu masih 700.000 tuh. 2,5 Cok. Aku dulu 500. Misalkan. Karo aku sok. Wis suntik kan Oh ya. terus kan dia sistemnya ditarik ini kan. Kalau pengen gunting kan cek apa jenis ujungnya iki Iya. saya Ketok. nanti salawat lah sadat. Kayak aku mambu Terasa lho. Krik terus putus kok. Putus langsung dilipat sithik ngene kan. Nah, dia harus dijahit. Ini Aku sing krasane kuwi pas di laser
mubengan terus bareng ngono dijahite aku krasa wis mulai loro. Aku nggak kerasa blas. Kerasa terus diomongi iki bentuk opo kalau dokter ya, mantri kalau itu mantri. Bilang Pak jengger ayam. Kuwi ben sing wedok nikmat. Kuwi iki mitos, Cuk. Enggak, Kuwi ben awake dhewe ora tegang. enggak. Jadi baru Kuwi fix kuwi. terus apa namanya kulitnya kuwi taruh di bawah kembang. Weh. Wah, ngene. Biar anu baca pada seneng. Weh. Kayak pas aku sunat kuwi ngaceng. Buka. Apa sih nyimat lanang? Wah, Masalahnya Aku kuwi sunat lanang. Cok. lah iya. Tapi dicekeli. Disuntik terus aku gak iso ngajak kayak wis wedi kan kondisi wedi mungkin ya. Suntik terus terasa kebas kan. Iya. Kebas sih gak iso lihat rasane. Iya Kan- awal-awal. Kan pas awal dicekeli suntik pengen telu suntik. Baru disentil-sentil ting ting. Iya, Cok. Jancuk ya. Padahal pas ndok kuwi bar disuntik kan ting ting. Apa sing ilang iki gak ngerasa iki. Iku pas digunting kuwi pas dibuka bener-bener gede kabeh, Cuk. bar kuwi terus cepat kering kan cepat kering tapi keringnya itu yang di atas kepala itu emang di bawah dekat jahitan yang di bawah itu kan yang tempat paling geli lah kalau di gitu ya. Ah. Itu sudah yang paling lama yang bawah itu aja. Iya, pas jahitan. Jadi pas aku bukaan itu aku berendam Cok, berendam dengan bak ya kan. Cek. Kalau kasih gitu. Aku ucul dhewe kayaknya pas turu kuwi. Ora ngerti aku ya. Jahitane. Heeh. Jahitannya nggak ucul Cok, Nyatu deh. dia nyatu. Enek benange kok aku delok. Iya benangnya gue nggak suwi nanti nyatu Iya. itu yang paling Oh, iya, atas kan? itu mungkin rapuh lepas. Yang di bawah kulitmu itu nyatu sama kulit Sama jadi daging. daging. Jadi lama-lama juga akan hilang itu. Heeh. Tapi yo dia yang jendol memang. Pokoknya bar pelayan kan turu to bengine sesuk iki mlebu sekolah. Kurang dino kaya izin iki. Sunat wis. Kurang dino bar langsung mlebu sekolah. Baru Oh, bal-balan aku tok nang sekolahan ki aku. Ngono pas aku buru rampung kan subuh kan laku. Kayak sore ini aku ditendang adikku, Cok. Wah anjir, ku bengi uget piye, akeh banget. Karena kan dia kan terus di atas kepala kan kerak-kerak gitu kan. Iya. Dia kering kan. Bekas dibuka kan Iya. dia agak dirobek. Makanya dulu kan ada yang bisa dipelecek, ada yang nggak bisa dipelecek gitu kan. Yang bahaya tuh kan yang nggak bisa dipelecek. Itu bilangnya lengket, Cuk. Nah, Bilang dokter-dokter Tapi itu kok susah. dia pun lengket, Wah. tapi kok namanya digunting gini terus tinggal digidikan ya lepas semua. Iya. Itu kan cuma kulit lebihan. Iki aku bingung ini. Anakku wis akikah, wis sunat, terus tak selamat 13. Akikah urung. Enggak. Wah, Aman. Selama sik kerja ning GPI aman. Ya, insyaallah. Semoga aman perusahaan ini. Aman. Rego solar 30.000. Si mending ki semoga kerja sik sesuai job desk ya. tak penak pol nggak PW kursi. Gini loh, Bos. Solusine sampean. Mana? Ngene. Sampai ngadep rene. Percuma juga lah sebenarnya ceng gosornya. Iki Bos enak trik e. Nggak kok ning ngono pas. Enak trik e, Bos. Nah, memang ning kono dek kursine kuwi. Saiki iki tinggal lungguh ha wis penak. Tetep miring gue iki, makane sikile sampean dunggane sito. Iya. Tetep miring. Iki lho kondisi lurus. Enggak lah. Aku nggak seneng lungguh, nggak silau, nggak seneng. Aku rong ngesir ya, mau ki aku nemu analisane wong. Jadi bener-bener pas. Dari munggah, mudun, pokoknya targetnya minggu ngarep ki nek 5.000 sampai 5.100. Baru ku juname dhek ngitungnya ku sampai 3.800.
bilang sama sekali tsunami buat kembalikan kira-kira. Ya nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi kalau itu. Tapi targetnya pasti di situ. Targetnya dia. Pasti Nggak di situ. 3.800 atau 3.900. Berarti daerah itu kita kasih tanda penting ya. Karena gold kan sideways panjang kan di 3.600 itu kemarin kan. Nah kemungkinan tuh nyentuh harga itu orang-orang udah beli semua itu. Jadi nanti kita mungkin di 3.900 itu udah berhenti dulu jual. Atau di 3.800 lebih lah, nyari-nyari 100-200 gitu. Tuh, dia percaya kah? Aku orang jaluk duit. Karena orang ngatus tapi sisanya itu cash. Wis tak jadikan cash duit aja. Masalah aku sering ngudun ya, ngudun kadang haus. Iya pasti pasti. Terus ndelok enek pentol ancuk. Aku Apa lah ndelok enek pentil. Kalau paling kau bundel. bulan ini lagi bener-bener aku pas tunggu anjing aja. Hah? Sampai tuku merah kelakon. Ini wis profit ngono lho. Mas tuku mie jane iso. So, teman banget deh. Aja. Karep mulai hemat-hemat. Hemat banget ya aku. Iya dia hemat-hemat. Salahnya tiket larang. Tiket larang. Karena nggak ada subsidi. Solar subsidi. Petak tuku saiki yo, 36. Telu berapa? Telu siji. Telu Piro? siji ka telu loro. PP. Sabar sih, sih. Mei ya ini. Oh, Soalnya ketemu Juni dah. 16. Iya, Mei ya. Habis lebaran haji. Ya, lebaran haji lah. Mei, Kamu kan saya April pertengahan toh? Mei kan anu Mas. Agak cuti liburan kan. Makanya bar besar. Tapi Juni liburan ya bos sekolah. Makanya kuwi, aku mikir iki kuwi Iya juga. liburan sekolah sampai Kabeh. Suro. Heeh. Liburan Wah. sekolah sih yang paling. Tapi biasanya ya liburan sekolah jarang sih orang metu. Karena kan yang PNS gak libur. Saiki ae ning tempatku tempatku iki dosennya saiki Jumat Sabtu wis enggak mlebu. Work from house. Malah work from anywhere. Malah habisi anu solar cok ya, habisi bensin sebentar ya. Jalan-jalan kemana-mana malah nggak jadi kerja. Sudah di rumah kan, di rumah dia kerja di rumah. Jadi mahasiswa itu ketika Jumat Sabtu sudah online. Kalau nggak online ya kegiatan mahasiswa. Undang-undang. Oh iya. Aku mau yuk telepon kanca aku kan. Wih, prai juga ya. Cocok ya ngomong iki. Yang kerja di Jepang. Oh, Dia kan 1 minggu mesti prai kan. Tapi kerja ning ngono ya roster piye? Roster kerjane 13 dino kerja, sehari sedino off. Leren prai lah ibaratnya tak kenal kan. Wih, yo. Entuk piro? Yo enak lah UMR-an. Ini baik. Mobil PK sayang banget kan. Gini Senin sampai Jumat kerjane ya 1 minggu prei. Tembus rolas lebih yuk, rolas 13 yuk. terus Masih banget. Wis dipotong lian-liane. Kalau agen. Oh. Kalau kamu mau ada itu temanku dulu kan kerja di Jepang. siap nih. Siap nih, sampai sekarang dia masih berhubungan. Dia juga pingin juga mau ke Jepang lagi. Tapi dia ngomongnya kok sudah umur segini mau ke Jepang sudah harus-harsan. Mau tapi harus-harsan ini. Gajinya mau, kerjanya mau. Untuk berangkatnya sudah nggak mau. Karena ini sudah nikah kan. Karena ya sulit. Tapi kalau misalnya kamu mau, dia punya teman, punya agensi yang bisa
masukkan. Jadi kamu di training dulu sampai kamu bisa belajar Iya, bahasa. LPK gitu. Dan LPK nya nggak kaleng-kaleng, maksudnya pasti berangkat gitu loh. Kalau nggak senang sih, bahkan istriku aja ngajak terus ke Jepang nggak senang. Nenek Hah? Jepang ki ya kuwi enak Istriku dengan ngajak tinggal di Jepang, dengan kan ada lowongan kerja dosen bahasa Indonesia. Di Jepang. Tinggal apply aja, butuh S2. Dia mau apply di Jepang. Ya aku bilang ya sembarang aja, kalau kamu ke Jepang ya aku mau nggak mau berarti aku ikut Iya, gitu wajib. kan gitu. Mau nggak mau, walaupun Biarpun sampai aku nanti nanti- ngurusin visanya dulu. Iya. Biarpun nanti di sana nanti kayak mana aku cuma jadi tukang bersih-bersih juga nggak masalah. Istrinya dosen. Ada tinggal apply. Jadi lowongan yang dikirim sama istriku dia ada dosen di Jepang sama di Australia. kalau aku mending ke Australia sih. Australia itu kita harus punya uang minimal 50 juta di tabungan. Nah, itu baru kita Ya, pikir dan itu harus di hold minimal 6 bulan. Kalau di temanku itu kalau nggak salah bilangnya 30-an, Cok. Di mana? Jepang. Hmm. Mungkin. Itu pun ditalangi dari bank. Enggak, kalau Jepang kan dia LPK bro. Iya, ikut LPK. Jadi Cuma kan yang ngalangi dia, makanya nanti ada potong pajak. Susah. Nah kalau yang dia sistemnya kayak dosen gitu, dia istriku bilang sih itu ditalangi semua sama pihak dari universitasnya. Tapi kayak aku nggak Oh, boleh, enggak. nggak bisa. Enggak. Jadi Yang- aku harus punya sendiri di simpanan. ya 30 juta dan itu wajib Tuh. di hold sekian bulan. Di rekening sekian memang ya aman aja, sama aja kayak misalnya aku mau kerja di TIS Australia ya harus punya hold dulu Iya. duit. Harus hold dulu sekian puluh. Itu untuk visanya, ngurus visanya, dan mereka masuk sana tuh juga banyak sertifikat yang harus disiapkan dulu. kan itu. Nah, tapi ada jalur enaknya bos, ada yang nggak perlu hold duit, pakai jalur pendidikan. Contoh ini istriku ngajar di sana, aku masuk sana dengan visa mahasiswa, Belajar. aku ke sana jadi pekerja. mahasiswa baru gitu. Pekerja paruh waktu lah. Oh, berarti kan sampai nge-apply nenek. Iya, berarti kan aku harus masuk universitas. ya Ya kalau diterima. sebagai mahasiswa lagi. Posisinya kan Iya, gue nggak mahasiswa kerja, lagi. San. Jadi nggak kerja ya sekolah neh. Ya, nah gue nggak digaji. Enak anu bos mahasiswa paruh waktu nih ngono. Ya bener, ada mahasiswa paruh waktu. Tapi kamu itu Engkak, banyak awakmu harus nge-apply disiapkan rono gitu ini loh. Belum tentu aku bisa lulus gitu loh, Cok. Sekarang bukan TOEFL lagi kalau kita ke luar negeri harus pakai IELTS. Kanji. Kalau di IELTS. kalau di Australia IELTS. Kalau di Jepang nggak tahu apa, nggak bisa tulisan Jepang, selesai juga. Sertifikasi N berapa kan? Nggak tahu juga artinya N. N1, N2, N3, N4, N5. Ya kalau di Cina kan M. mungkin cuma N. Kalau di Australia IELTS itu sih. Tapi aku malah pingin ke Australia. Kalau mau belajar lo ya. Karena aku pengen belajar peternakan cowok di sana. Kau bayangkan aja di Australia itu sapi banteng Indonesia keliaran di sana. Dan di sana tuh Suplai daging aman. Kayak Kelinci, wagyu kuda. A5 itu kan kebanyakan di sana. Karena bahkan populasi banteng Indonesia yang pernah dibawa ke sana penjajahan gitu kan, banteng kita dibawa ke sana. Populasinya lebih banyak banteng kita di sana daripada manusia di sana. Bayangkan aja. Berarti Jadi lebih enak budidaya banteng Iya, jadi banteng jangan- Indonesia ketimbang manusianya. Makanya peternak Indonesia tuh maju banget loh Australia sih. dan Baru itu diliarkan. luasnya Bro. juga luas Iya. banget. Australia itu karena satu benua. Dan enggak ada ya, dia nggak ikut benua-benua lain. Dia tuh enaknya tuh karena nggak gencar. Satu Kalau pulau. Indonesia ini susah. Iya. Ya, kayak Singapura nge-manage-nya gampang. Orang sedikit, Orangnya sedikit, negara pulaunya kecil. Pinter-pinter isinya. Sama Jogja aja masih besar Jogja. Iya. Thailand itu besarnya kurang lebih seperti apa tuh? Siapa? Thailand. Kok Thailand agak besar. Thailand tuh agak gede loh tuh. Thailand, Kalimantan Vietnam. lebih ya. Yang besar Dua kali. Kalimantan. Sebesar Kalimantan. Ya, besar Kalimantan sama Thailand. Enggak, Bos. Iya ya. Besar Thailand.
Karena kemarin ada dirilis tuh. Kalau dari sumpama Laos besar Ya, Kalimantan. Laos aku tahu karena di situ juga enggak ada anu kan danau. Ya, Ya. kalau Laos ya, kalau Thailand masih agak gede. Karena kemarin ada reel itu Cok, ada apa warga negara asing itu kan keliling Jakarta, dia bilang itu wah di Jakarta ini asik ya, Indonesia ini asik ya, kayak di apa di Thailand 30 tahun yang lalu. Bayangkan Jakarta Cok, sekelas Jakarta di roasting seperti itu Cok. Dibilang kayak Thailand 30 tahun lalu. 30 tahun yang lalu loh. Karena memang ya, Baru ku search kan, anjing Cok, betulan seret ku searching Cok. Maksudnya itu apa ya? angin kok. Iya. Kresek. Nanti ulo cok. Coba anu so Kok kerasnya goyang sendiri? Angin. wah suwine buka senter setelah kita. Oh iya ulo. Enggak. Nah, hal lucunya itu apa ya? Malaysia, Thailand, Myanmar, ya kan negara-negara ASEAN lah, itu memberlakukan kurikulum kita di tahun 1967 enggak kalau nggak salah, kalau 1970-an. Kenapa mereka malah lebih berhasil gitu? Gak usah di ASEAN. New Zealand itu masih pakai kurikulum namanya Tuturi Handayani. Bukan kurikulum sih, maksudnya pedoman. Motonya Tuturi Handayani. Apa tuh Turi Handayani? Ing ngarso Tulodo suntulodo. ing mati omongan karso. Terus terakhir, Tuturi Handayani. terus apa artinya ini? Hah? Yang pertama artinya apa? Ing ngarso suntulodo. Aku lali. Pokoknya sing tuturi Handayani iki lali juga aku. Pokoknya Kuwi PR deh kuwi. wah PR opo kok tuh. Bahas kuwi. Lali Cok. Tapi memang semboyane mati semboyan pendidikan itu Cok. Wadiyo, itu sebenarnya dari Ki Dewantara, cok ngaruh. Wadiyo. Ngawur ya. Belajar Dewantara itu loh, Itu. profesor yang diakui dunia loh. Kuwi sampai New Zealand masih pakai moto kuwi. Ingat suntulan. Dihajar Dewantara kuwi lho. Jangankan level nasional iki lho dhek di mbek-mbek ki ambek DPR kan. Wah. Inilah saktinya saya itu kan ngomongnya. Sampai kambing aja mau dengerin saya ngomong. DPR kuwi biyen. Jadi sebenarnya kita juga harusnya bersyukur juga tinggal di Indonesia. Yang paribahasanya ditancepin kayu bisa Tumbuh. dan menghasilkan karbohidrat. Iya. Ya kan, di tempat lain bingung singkong itu gimana. Nah tapi gobloknya Indonesia ini kenapa sih harus melihat dunia luar, Sedangkan kita sendiri itu loh kita lebih bisa gitu. sebenarnya. Kayak Jepang. Jepang tuh kan ada 5 musim ya. 5 musim kan. Mereka ada musim semi, musim gugur, Kemarau, hujan, Gugur. salju. kemarau, hujan, semi, kemarau, hujan, gugur, Salju. salju. 5 Ya 5 ya. Nah, mereka kan kalau salju kan nggak bisa nanam. bisa. Susah jadi. Ya negara mereka kan bisa dibilang cuma punya waktu sekitar 6 bulan maksimal untuk panen. Tapi waktu 3 bulan mas. 4 bulan maksimal berarti. Ya 4 bulan maksimal. Ya kan. Sedangkan di Indonesia cuma 2 musim. Musim hujan, musim panas. apalagi di kemarau rata Ya, ya. kemarau. jadi, Kalau di Jawa kan masih ada hitung-hitungannya dia. Tapi nggak tahu Cok, hitung-hitungannya sekarang ini malah nggak kepake ku pakai ya. Kalau SD dulu masih kepakai. ya karena dia 6 bulan panas. Ya 6 bulan. Sekarang karena hujan. ya tadi mungkin ada pemanasan global Ya. warming membuat siklus rumah kaca dari kan. cuaca ini berubah bisa jadi. Jadi, Efek tapi kalau rumah untuk kaca. arah angin karena nggak punya KTP, kita nggak tahu angin muson Angin mau timur, kemana, muson anjing. barat, ini kita nggak tahu siklus anginnya, ya kan. Kopak aja KTP anjing ya KTP. Angin tidak punya KTP Bapak.
Anies goblok. Nah, sebenarnya kan kayak tanah. Kuwi lo PSD cok deh anjing. PSD itu gelar doktor yang Tinggi lah. diambil bukan tertinggi maksudnya gelar dokter yang diambil di daerah Eropa. Jadi dibagi. Kalau Eropa dia PSD, Asia dia doktor. Amerika tuh benua juga ya. Amerika PSD. Amerika PSD juga dia ketemu. Australia dia masih pakai dokter nggak salah. Sudah PSD juga. Jadi Asia itu dia dokter. Jadi misalnya ada orang lulusan luar negeri, misalnya di Jepang, di mana gitu, kalau itu masih Asia dia pakai dokter. Tapi kalau udah lulusan dia Eropa, dia pakai PSD, bukan dokter. Oh iya, ya pokoknya ada pembagiannya itulah memang. Gitu. Jadi nggak semuanya itu PSD. Kalau profesor itu gelar bukan akademisi. Itu pemberian dari keseluruhan akademis. Jadi dari universitas itu bisa misalnya kamu nggak bisa, kamu bisa kayak Susi Ya, Putri itu kan lulusan SMP kan SMP. Tapi dia dikasih gelar profesor sama universitas, nggak masalah karena bukan akademisi. Tapi dia mempunyai keahlian yang lebih di materi yang bidang tertentu, kayak di kelautan ya. Yang lebih Pokoknya Mantap yuk. ilmunya DE tentang laut, tentang ekosistem di laut itu sangat-sangat luar biasa. Jadi sangat wajar kalau semua mau dikasih profesor. Itu kan hasil researchnya. Makanya jangan sampai kita menganggap pendidikan itu membedakan antara kita. Membedakan. Kalau aku sih enggak membedakan. Kalian dua sarjana sekarang. Nah, Mana SMK ada dia. sarjana. Aku lu masih SMK. Bahkan kata aku kan tadi kamu ngomong gojekku kan. Berarti ganti kakak lagi nih kita ini gitu kan. Iya. Ganti kakak itu kan update kakak kan. Iya, jadi M. Jadi MPD dia kan. Nah, kalau aku nggak usah biar aja SMA situ. Di kakak aku masih SMA bro. Nggak terdeteksi kayak gini. Kan sebenarnya KTP itu masih ditambah gelar iso loh. Tak seneng. Bahkan aku pas akad kalau bisa gelar itu nggak usah. Minta pakai gelarnya di undangan. Di undangan itu kasihlah gelar biar apa namanya orang tuh lihat. Sebenarnya sebuah kebanggaan orang tua juga mungkin ya. Iya sebenarnya. Ya nggak apa kalau di undangan. Tapi ketika aku ijab jangan pakai gelar. Karena mertua kui namanya akademik juga ya. Dia sarjana itu kalau dulu tuh bisa ngambil 2 universitas. Kalau sanggup. Beda. Kalau sanggup. Sekarang sih mungkin bisa ya, tapi nggak tahu nggak pernah ada juga ya. Kayaknya tetap bisa, Bang. Bisa. Jadi Kalau sanggup. Sarjana yang pertama itu sastra Inggris, S1 sastra Inggris sama S1 agama, pendidikan agama. Oh, masih materi-materi yang enak lah. Terus S2-nya malah IPS. Karena dulu masih nggak ada linear. Yang S2-nya dia jadi dibiayain sama Rita dulu. Sokaning yang ada kan bukan Rita ya, Sokaningnya malah bapaknya Rita. Jadi dulu tuh kok dipukar itu sama guru jos emang. Di S2 kan dipanggilkan dosennya langsung. Jadi guru-guru dikumpulkan, dipanggilkan dosennya untuk kuliah di Kukar. Mantap ya. Ngeri memang. Ya pun dia terkena korupsi, tapi memang korupsi itu enggak ya memang salah. Tapi dia masih memperhatikan masyarakat itu ya lebih bagus. Ya, bisa dibilang korupsi itu sebenarnya ya salah ya. Kita nggak bisa mau. Tapi gini loh, gitu. Nggak bisa dibenarkan. Tapi kita menang di posisi itu juga dengan cara yang nggak benar. Nah itu Indonesia. Itulah Indonesia. Karena orang-orang, oh ya kemarin pasokannya ngasih aku 500.000. Andai nggak ada kampanye, apakah orang bakalan kenal keseluruhan? Enggak kan? Makanya di situ mereka kampanye ya jor-joran uang di situ. Tapi nanti ini Rita sudah bebas nih mas. Itu ada yang ngomong dia akan naik independen. Kalau dia tanpa partai. Kalau dia pakai partai dia sudah nggak bisa. Dia menyalahkan konstitusi karena dia sudah pernah dipenjara kan, nggak boleh. Ya kan? Kalau konstitusinya, undang-undangnya, ya kan. Ya. Tapi kalau dia naik dengan independen dan dorongan masyarakat, apa yang enggak kan gitu. Bisa jadi dia naik.
Apalagi ini isu-isunya Rudi Masud pun lengser kan. Iya. Kan 21 besok ini demo gede. Mau dilengsarkan, tapi dia kuatnya karena dia di golongan DPR Golkar banyak, Ya, ya kan. tambah kan perusahaannya di mana-mana, tendernya udah di mana-mana. Tapi kita nggak tahu namanya masyarakat, sedangkan dari 1999 aja bisa, 98 Iya. aja bisa melengsarkan presiden. Iya. Yang kuat Pak Harto kurang kuat apa coba kan? Kurang kuat apa Pak? Terus jutaan manusia. Kita mungkin di sini nih besok sudah dikarungi gitu. Iya, Cuk. Iya. Kayak cuk pembahasannya anjing. Ada kemungkinan loh itu. Walaupun aku baru lahir 98, ketika dia lengser aku dengar cerita orang itu ngeri ya. Tapi kalau Gitu mau 99 di Banyuwangi. tapi aku Ninja. pernah kulihat survei itu di postingan aja sih. Itu pernah kan ditanya zaman presiden siapa, ekonomi dan kesejahteraan kamu sebagai manusia ya kan, kamu pribadi itu sangat wah, dan mayoritas itu bilang kalau ndak SBY ya Soeharto, Kenapa? karena cari kerja enak, buka lapangan kerja juga enak waktu itu bilangnya. Bilangnya. Ya itu masih survei. Ya survei. Survei, Tapi tapi kalau survei dari mungkin dari pandanganku ke sejarah ya, kenapa di zaman Pak Soeharto itu enak padahal rupiah melemah? Rupiah dari beliau menjabat 32 tahun, Nggak pernah naik, nggak pernah turun. Nggak pernah turun. Segitu aja. nggak pernah turun, kan? 32 tahun. Dalam waktu 32 tahun itu dari 1 rupiah sampai tercetak 100.000 rupiah, itu jauh. Andai di 32 tahun itu yang megang Pak Habibie, Indonesia sudah selevel Australia. Jadi di zaman Soeharto itu kenapa enak? Karena dibungkam. Enggak cuma rakyat toh, aparat pun sama. Semuanya dibungkam. Jadi yang korupsi ya Soeharto sendiri. Di situ sebenarnya ada bagus enggaknya. Tapi nakalnya ya salahnya Soeharto waktu itu kenapa Freeport itu ditanda tangan di 1 abad kontraknya. 100 tahun ya. Dan iup pertambangan dari keseluruhan kita ini sekarang kebanyakan tuh dari eranya Soeharto. Zamannya SBY kalau mau dibilang enak enggak juga. Kalau menurutku sih enak enggaknya itu karena gini. Kok menurutku bilang dulu kita nyari kerja itu enak karena SDM kita Sedikit. Pertama. Populasi juga enak. Terus orang yang bisa, sedikit contoh di GPE dulu aku dengan orang yang telah lama di sini, orang yang punya SIM, gak usah punya SIM, orang yang bisa nyupir mobil langsung sedikit. dikerjakan. Orang bisa, kamu bisa nyupir mobil bisa langsung kerja. Iya. Terus nyupir mobil bisa langsung kerja. Karena orang yang punya skill itu sedikit. Kalau Nah, sekarang skill dah meludak, LPK banyak kan gitu. banyak, Persaingan akan sulit. Nah semakin makanya sulit. ya kita harus Jadi keawasan. di situ itu faktor ekonomi, Bos. Jadi ekonomi itu kan terbentuk dari yang namanya itu scarcity. Scarcity itu keterbatasan. Kayak sekarang kan keterbatasan banyak ya. Dari lowongan pekerjaan yang terbatas. Jadi solusinya sebenarnya apa sih? Kalau kita melek ke jauh di level negara mungkin ya, negara wajib nyari investor jadinya. Kalau seumpama tahu nih SDM kita nggak ada yang bisa nih buka usaha gitu. Kalau enggak, negara harus mikir, ini Anda ini, aku pekerjakan orang, bikinlah BUMN lagi gitu kan, tambang sendiri, jangan cuma Antam tok, jangan cuma Bukit Merah, Bukit Asam, jangan Bukit Asam tok, tambang lagi, jangan ada aja yang digedein di sini punya Australia, bikin sendiri, bikin lagi gitu loh. Kita punya engineer sangat banyak dan sangat mampu. Hire mereka, tapi kan keperluannya bukan itu. Modal bro. Bukan, Bos. Indonesia punya modal.
Ya kita level negara ngomongnya. Karena Sekarang kan kalau menurutku gini juga, teknologi enggak, kita nggak usah ngomong teknologi lah, jauh. Indonesia punya duit. Tapi kita Indonesia nggak punya duit, teknologi. SDM-nya memang yang masih taraf rendah lah. Jadi maksudnya tuh gitu loh. Kalau peran pemerintah itu aktif, ya kan. Contoh bikin usaha lah. Ya kayak BUMDes sekarang itu. Kopdes. Merah putih. Sekarang kan 50.000 itu dibuka. Ya, katanya jadi BUMN, manajer. Itu salah satu taktik yang bagus sebenarnya. Tapi menurutku itu skala kecil. Dan yang bisa kan cuma tertentu, cuma 50.000 yang terserap. Dari sekian juta kepala yang hidup dan butuh pekerjaan untuk menggerakkan roda ekonomi. Baru yang masuk bukan orang murni juga. Iya kan? Itu pasti orang-orang dalam juga. 50.000 itu udah kepake lah, bisa dibilang 70%-nya. Kalau pemerintah itu aktif, bikin usaha sendiri, ekspor impor kita kuat, di situ ekonomi sebenarnya pasti itu makin kuat. Nah, keterbatasan tadi itu, scarcity itu tadi, perlahan itu juga bakalan nurun. Kayak keterbatasan ilmu tentang nyupir, sekarang kan udah naik, udah nurun. Keterbatasannya kan orang yang bisa nyupir HD itu sangat banyak, orang yang bisa jadi mekanik itu sangat banyak. Tapi Indonesia, pemerintahnya itu nggak mau bikin usaha untuk mempekerjakan orang internal ini lagi gitu. Sekarang BUMN rata-rata rugi, kan lucu. Padahal nggak ada saingan. Tapi Danantara kuat tuh. Dan antara masih abu-abu kalau menurutku, guys. Iya sih. Antara juga mulai goyang nih. Dan antara dari awal abu-abu. Kalau menurutku sih ya, kita mau nyalakan pemerintah juga susah. Kita susah. menyalahkan, kalau lebih bagusnya nyalakan, kalau menurutku ya Diri nyalakan sendiri. diri sendiri. Karena kita skala kecil. Karena Enggak, kalau ini kan kita mikirnya skala besar kan. iya, enggak, saya ini kan tadi mungkin kita skala besar ini untuk kita pribadi ya sebenarnya. Kita nanti nyalakan untuk diri kita sendiri, kenapa sih kita masih goblok gitu. Iya. Sih kita masih goblok. Sedangkan yang sampai bilang kemarin kan itu masih berjuta-juta duit triliunan beredar, kita masih cuma dapat ya cuma berapa persennya aja gitu. 0,001. Sedangkan malah kita yang menggerakkan rodanya lagi kan. Ya. Harusnya kita Kita jangan tuh sampai- konsumen. Kita masih jadi konsumen, bukan Apalagi- produsen. Nah, itu agak berat karena ya itu, Bos. Ya kita di sini sekarang ya kan. Itu dari hasil didikan sistem dulu. Apakah itu salah? Enggak juga. Karena metode bertahan hidup. Jadi kalau sumpah mau mikir, kita di sini sekarang memang masih bertahan hidup, tapi kita lagi ngasah senjata loh, Sambil bertahan itu. sambil bertahan hidup. Nah, caranya gimana? Nanti apakah kita benar-benar bisa buka portal itu untuk ke level selanjutnya? Belum tentu. Tapi kita harus nyiapin, kita harus usaha. Caranya ya pelan-pelan ngumpulin modal. Gimana caranya nanti kita bisa ngambil sepersekian persen aja dari total uang yang beredar per bulan. Nah, kita nanti dari obrolan kita nanti ini untuk kedepannya juga bisa gini, Bos. Kita juga punya hasil notulensi kita obrol kita ini apa untuk mengevaluasi harian kita gitu, apa yang kita bisa dapat. Karena sebenarnya ini kan kita udah berpikir. Sekarang kita nggak punya notulen. Nah, kita sudah berpikir, maksudnya kita sudah berpikir ini dari beribu beredar duit, ya kan? Tinggal kita berpikir gimana sih cara untuk menyomot duit itu kan Nah, gitu. ibaratnya gue di dalam tambak ya kan, ada sangat banyak ikan di situ. Kita gimana cara untuk memikat ikan itu gitu, Ya, kan? Jaring. Gitu. Jadi ya. entah- Jaringnya itu kan nggak sesederhana beli jaring. entah itu dari jaring kah, kamu racun, Ngeracun, nyetrum kah, terserah. ya, Kalau ngerasain bahaya. Satu kolah mati. Terserah. ya itu tadi bener. Bisnis itu kan kadang yang bilang bisnis itu kadang kita yang rugi, kalau enggak kita ditipu orang, kalau enggak kita yang nipu orang kan itu Iya. rata-rata kan gitu.
Ya racun tadi itu, kita ngeracun, kita nipu orang gitu. Coba kita mancing satu gitu kan, sudah sewenang rawu gitu. Apalagi dapatnya satu ekornya beratnya gitu. 10 kilo gitu. Wah sudah ditantang-tantang gitu. Sombong kok ya. Tapi kan kalau semua mau dipikir logis, kita mancing ya kan. Di situ ada jutaan ikan. Ukurannya beda-beda. Iya kan? Untuk persentase, kita mau hitungan persentase. Berapa persen kemungkinan kita dapat yang gede? Tergantung umpannya lagi. Tergantung umpan. Ya itu dari material lagi, bos. Cara kita mancing, waktu, suasana, kondisi kolam kayak gimana. Apakah ikan ini sudah habis makan Ya atau belum. Cuaca. Ada banyak faktor. Pancingan kita ini kuat atau enggak ngambil yang 10 kilo ini. Kalau tengah-tengah putus, tengah-tengah putus rugi. Kita udah dapat momen ya kan. Udah cuaca bagus, ikannya lapar. Ya kan? Momennya pas ya kan, kita punya waktu. Ternyata modal kita nggak cukup buat beli pancingan yang kuat, kailnya nggak kuat, senarnya nggak kuat, rugi dong. Kita udah punya momentum di situ. Jadi ada namanya prinsip itu 5M 1E. Apa itu 5M? 5M 1E itu dasar pembentukan perusahaan, bos. Jadi 5M 1E itu ada namanya man. Man itu tenaga kerja. 2 itu material. Udah jelas ya untuk pembangunan bla 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 bla. Ketiga itu money. Uangnya udah jelas ya. Yang keempat, kelima, 2M-nya sisanya ini aku lupa. Sama E-nya ini apa ya? Apa efisien? Enggak sih. Nah, yang nanti cari sendiri lah. Yang aku ingat baru cuma 3. Nanti kita belajar lagi tentang menjalankan perusahaan itu ada yang namanya SWOT analysis, SWOT. Ya, strength. Kita kuatnya di perusahaan ini apa? Ya kayak kita mancing, kita kuatnya itu di mana? Kita kuat cari momentum. Itu kekuatan kita. Tapi kelemahan kita? W, itu weakness. Kelemahan kita apa? Oh, ternyata material kita tuh nggak kuat. Kalau seumpama kita lagi dapat yang 10 kilo, maksimal kemungkinan pendapatan kita tuh di yang 5 kilo tok. Kalau semua kita lagi kena nih yang 10 kilo nancep, kita nggak bisa ngambil, ada kemungkinan patah joran ini. Nah di situ W, weakness. Habis itu O, opportunity. Opportunity apa? Berarti kan 1 sampai 5 kilo ini kita masih bisa ambil. Dari akumulasi persentase kan sebenarnya besar. Ya kan? Kalau semua kita kehilangan 1 yang 10 kilo kan sebenarnya nggak rugi-rugi banget. Nah itu opportunity. Threat itu ancaman. Ancamannya apa? Kita kehilangan momentum. Ini analoginya masih dimancing ya. Kita kehilangan momentum. Cuaca buruk. Umpan nggak sesuai ikan. Ya kan? Nggak sesuai kemauan ikan. Itu threat, itu ancaman. Nah, ternyata di situ ada orang yang ngasih makan, itu ancaman. Tapi itu kan threat dari luar, tapi itu nggak bisa kita ukur. Jadi ya itu hal-hal nggak bisa diukur, bisa jadi kita perhitungkan juga pakai cara opportunity cost namanya. Ada namanya analisa SWOT. Ya, SWOT analisis itu kayak tadi tuh, strength, weakness, opportunity, sama threat. Itu tadi kekuatan kita apa, kelebihan kita tuh apa, weakness, kelemahan kita tuh apa yang perlu diperhatikan, opportunity, kesempatan, pasar kita tuh di mana, threat, ancaman, saingan, imitator. Itu nanti banyak tuh, nanti mendarat lagi sampai ke ranah manajemen rantai pasok lagi. Itu nanti ada masuk di analisa SWOT. Banyak itu kok bisa kita pelajari hal-hal itu yang nggak bisa, tapi kok dipelajari kita mungkin paham. Kalau sudah terjun ke lapangan itu bisa meleset. Kalau kita memang benar-benar nggak tahu hal ini harus diapakan sih.
Nah, karena variabelnya beda. Kayak contoh ada orang di tengah jalan gitu kan, atau kita lagi makan mie ayam, tiba-tiba nanya kita, kalian tuh bisnis apa sih? Oh, ini ada dua kemungkinan, ini kesempatan atau ancaman. Iya kan? Di situ kita nggak bisa ngukur karena nggak kenal orangnya. Kita nggak bisa kita nggak punya waktu untuk kenal orang itu dulu sebelum ngejawab. Cara ngenalinya gimana? Lihat penampilan, ujung-ujungnya, lihat cara ngomong. Mentok-mentok di situ tolak ukurnya. Variabel untuk mengukur cuma di situ tok. Sekarang ya ini kita ya gimana caranya punya produk gitu ya. Nah, punya produk terserah nanti kan. Tapi itu opportunity yang tak pikir tuh yang 50 juta 1 hektar itu lumayan itu bos. Itu terserah nanti kita mau jadikan tetap lahan atau kita jadikan rumah. 50 juta kita dapat tahun ini. Mudah-mudahan rezeki kita Mudah-mudahan. orang kan itu lagi Ya. Mudah-mudahan rezeki kita kan. Nah, nanti dilihat. Karena minggu depan ini udah fix gold bakalan lanjut masih rally. Walaupun nanti mungkin kayak gini-gini ya rally-nya itu. Agak lama sideways-nya. Berarti besok ini kita depannya. Ya, besok aja. Kemana yang kasih ini aku aku juga rando ceplan apa-apa. Apa nih? Kasih kayaknya aku Kasih aku air apa? Aku ya lanjut sekolah. Kira sebenarnya ini 90. 290 ya? Ya. 90.000 ya tak kasih. Wes. Sama-sama. Kita main game. Udah, Wes. belum bahas ekspor gitu. Sesok ekspor. Bahas bikin produk kan. Ya, biar besok kita mesti bahas belum. kosnya. Pegang udah mau iso. Ya enggak apa-apa. Berarti besok ekspor. Di close. Lo durung. Besok ekspor pembuatan produk.